kedua yaitu pada tahun 847 Masehi sampai 940 Masehi. Fase ini disebut juga dengan fase asimilasi. Fase kedua ini dikenal dengan pengaruh kekuasaan Turki pertama. Fase ini dimulai dari Khalifah ke-10 yaitu Al-Mutawakkil. Pada fase ini, perkembangan peradaban masih bisa berkembang, akan tetapi tidak sepesat seperti fase sebelumnya. Peradaban ilmu dan peradaban lainnya, seperti membangun istana, masjid, dan kota masih tetap berjalan baik. Baru pada akhir abad ke-9, pada saat terjadi disintegrasi atau pecahnya kekuasaan Islam menjadi wilayah-wilayah kecil yang lepas dan merdeka dari pemerintahan Abbasiyah sebagai pusat pemerintahan Islam. Pada waktu itu, proses pengembangan peradaban mulai menurun. Tetapi, para pelajar dari Eropa masih berbondong-bondong belajar di pusat-pusat peradaban, baik di Baghdad maupun di kota-kota di Andalusia. Dalam hitungan para pakar sejarah, bahwa masa ini masih masuk dalam masa kejayaan peradaban Islam. Fase ini banyak pembesar istana berasal dari bangsa Turki, terutama yang bekerja sebagai pengawal istana dan pengawal khalifah. Fase ketiga yaitu pada tahun 945 sampai 1055 Masehi. Fase ini di mana munculnya kekuatan tandingan. Fase pengaruh dinasti Buwayhi atau disebut juga pengaruh Persia. Fase ini dikenal dengan masa disintegrasi di kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Muluk Tawaif di dinasti Umayyah II Andalusia. Wilayah-wilayah jauh Abbasiyah seperti di Afrika Utara dan di India minta merdeka dari Abbasiyah. Tuluniyah dan Fatimiyah di Mesir, serta Idrisi di Maroko dan Sabaktakin di India mengumumkan merdeka dan lepas dari kekuasaan pusat Abbasiyah. Pada fase ini, perkembangan ilmu masih berjalan meskipun sudah menurun. Mahasiswa dari Eropa tetap masih belajar di pusat-pusat peradaban Islam, baik di Baghdad maupun di Andalusia. Masih diramaikan dengan kegiatan belajar mengajar. Karya-karya monumental dari Muhammad Al-Khwarizmi, Al-Gibra, Al-Jabar dalam bidang matematika dan logaritma, serta karya Ad-Dawa Al-Qanun Fittib Asy-Syifa dari ilmuwan Umayyah Andalusia seperti Ibnu Sina, Ibnu Zur masih menjadi idola para pelajar Eropa untuk mempelajarinya. Fase keempat yaitu pada tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Dalam sejarah, fase keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk, atau dalam sejarah sering juga disebut dengan nama fase pengaruh Turki kedua. Kegiatan ilmu pengetahuan masih berjalan seperti yang dikembangkan oleh Bani Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia, meskipun bersifat konservatif atau berjalan di tempat. Di wilayah Islam seperti Mesir telah berkobar perang salib menghadapi kaum Nasrani yang berlangsung selama 2 abad. Menarik untuk dicermati dalam sejarah bahwa orang-orang Nasrani pada waktu itu selain berperang dengan umat Islam dalam perang salib, mereka juga belajar di universitas-universitas Islam yang masih bertahan dengan proses belajar mengajar. Fase kelima yaitu pada tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Fase ini dikenal dalam sejarah perkembangan Islam sebagai fase lemah sampai fase hancurnya kekuasaan Islam Abbasiyah. Faktor-faktor yang membuat dinasti Bani Abbasiyah menjadi lemah dan kemudian hancur dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern yang pertama, adanya persaingan tidak sehat di antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam dinasti Bani Abbasiyah, terutama Arab, Persia, dan Turki. Kedua,
terjadinya perselisihan pendapat di antara kelompok-kelompok pemikiran agama yang ada, yang berkembang menjadi pertumpahan darah. Ketiga, munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan. Keempat, terjadinya kemerosotan tingkat perekonomian sebagai akibat dari bentrokan politik. Adapun faktor-faktor ekstern, yaitu berlangsungnya perang salib yang berkepanjangan dalam beberapa gelombang. Faktor yang paling menentukan adalah dengan adanya serbuan tentara Mongol dan Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang berhasil menguasai semua pusat-pusat kekuasaan maupun pusat ilmu seperti perpustakaan di Baghdad.